Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol di panggung cerita IP Tangsel dalam rangka Milad ke-10 IP Tangsel dan juga Milad ke-14 Ibu Profesional. Nah, di podcast panggung cerita ini kita akan menghadirkan satu orang member IP Tangsel yang juga aktif di salah satu program inovasi di Dapur Ibu Bersama dan banyak banget nih nanti kegiatannya, kita akan cari tahu. Nah, selanjutnya kita akan sambut beliau adalah Mbak Nurin. Oke, Mbak Nurin, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mbak Karina. Saya juga Mbak, alhamdulillah aku senang banget bisa ketemu sama Mbak Nurin hari ini. Seneng banget juga Bisa akhirnya main ke sini main dong, kesini. main ke rumah aku. Bener. Alhamdulillah, nyampe juga sini. Nyampe juga, dan sekaligus ini juga rumah dan tempat produksi. Benar. Nah, produksi apa nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Nah, Mbak Nurin boleh cerita dulu deh. Sekarang Mbak Nurin ini kegiatannya apa? Kegiatannya, Oke. Kegiatan mah kayak ibu rumah tangga pada umumnya ya, pasti. Jadi macam ternak, mama cantik, antar Oh iya anak. benar, cantik-cantik. Terus yang pastinya juga membersamai anak-anak, karena aku masih ada anak 2,5 tahun ya, itu lagi riweh-riwehnya, dan dia itu emang tipe yang beda banget sama kakaknya, butuh benar-benar ditemenin, nempel gitu, butuh banyak sentuhan. Terus kalau kakaknya kan udah kelas 2, jadinya aktif, dia ada ekstrakurikuler, sekolah juga, jadi aku antar jemput. Habis itu sisanya bagi waktu, aktivitas buat produksi pastinya. Aku lagi bergelut di dunia produksi usaha kuliner, dan sama ada ngejar juga. Selain juga itu juga karena mendukung usaha kuliner aku banyak aktif di beberapa komunitas wirausaha gitu. Beberapa komunitas berarti artinya banyak ya, Mbak? Iya benar. Wow, luar biasa. Jadi tidak hanya menjadi seorang ibu rumah tangga, membersamai anak, itu tuh sebenarnya udah nguras waktu banget. Iya benar. Membersamai anak itu ya kayaknya 24 jam itu sebenarnya nggak cukup, tapi masih bisa produksi usaha kuliner, terus masih ikut komunitas yang nggak cuma satu loh, banyak gitu. Terus juga ngajar. Nah, nanti ngajar apa nanti teman-teman akan tahu di akhir videonya. Nah, terus Mbak boleh diceritakan ceritanya nih, usaha kulinernya tuh kuliner apa sih? Gitu. Mungkin ini udah ada spill-nya ya. Benar ya, ini bukan suguhan buat saya loh. Di bawah ini. Ya silakan, boleh deh Mbak, apa sih usaha kuliner apa dan kenapa Mbak Nurin memilih usaha kuliner ini sebagai, ini bisa dibilang kegiatan utama ya selain menjadi ibu rumah tangga dan membersamai anak-anak. Benar. Nah, jadi ini usaha yang menguras waktu kedua selain ibu rumah tangga gitu ya. Jadi kalau aku sekarang bergelut di dunia kuliner, nama bisnis aku di Purma Marins. Dia itu udah berdiri dari 2018 sebenarnya. Jadi udah ada 7 tahunan ya. Benar. Itu mulai dari aku masih di Tangsel, kemudian nih pindah ke sini, nih pinggiran Tangsel loh ini. Masuknya di IP Tangsel tapi pinggiran Tangsel rumah produksinya. Itu awal kali itu aku ke donat sih menunya. Donat, awal kali. Karena apa? Aku ngerasa sama suami ngegelutin sesuatu tuh harus sama yang kita suka. Apa yang kita suka kalau urusan makanan? Kebetulan aku nggak suka masak gitu, yang lauk menu gitu. Tapi aku lebih suka yang kayak baking, kayak gitu. Jadinya apa ya? Dan kebetulan kita suka donat. Ya udah, kita bikin donat. Habis itu 2019 aku ada kuliah gitu ya, nutrition, diploma in nutrition. Jadinya kita mikir ulang apa yang buat bermanfaat dan aku bisa menerapkan itu. Akhirnya kita remake lagi menu-menu baru yang memang itu ngedukung untuk lebih ke pola hidup sehat. Wih, gitu. Jadi cemilan tapi sehat gitu ya. Benar. Kayak visinya dari Purma Marins sekarang itu menyajikan menu-menu rumahan yang memang bisa menemani pola hidup sehat tertentu. Jadi orang bisa milih lah yang bagi mereka sehat itu kita ada, tapi ada yang nggak cocok juga, it's okay. Jadi kita menyajikan pilihan untuk bisa pola hidup sehat yang bersama-sama. Wih, mantap. Jadi kalau pengennya itu menyajikan sesuatu opsi lah ya buat konsumen, ini ada loh ngemil tapi juga tetap mindful sama
kesehatan ya. Bener banget. Oke. Tapi kalau untuk nutrition itu tadi apa? Nutrition enthusiast. Diploma, iya, aku lulusan dari diploma in nutrition. Oh gitu. Jadi apa ya? D3 gizi ya? Ya, Atau ini kan dari California ya, apa namanya? Aku ikut kursus online gitu ya, bukan kursus ya, memang sekolah online gitu selama 2 tahun. Ya udah. Jadi diploma in nutrition itu aku setaranya apa kalau disetarain kalau di sini D3 kali ya. Tuh jadinya 2019 sampai 2020. Jadi memang ilmunya ada ya, nggak cuma sekedar memang nggak sekedar hobi bikin makanan, tapi juga makanan ini sesuai dengan ilmu gizi gitu. Kita terapin ilmunya di dalam pengolahan makanan gitu ya. Oh iya oke. Jadi kalau yang mau jajan di sini udah pasti terjaga kualitas gizinya, yakin gitu ya, pengennya gitu ya Mbak ya. Oke, sip. Nah Mbak kan ini udah 7 hampir 8 tahun ya berarti ya usahanya. Itu aku kemarin baca-baca Mbak Nurin dan UKM-nya ini, usahanya ini sudah mendapatkan support juga nih dari salah satu perusahaan negara. Itu aku pas bacanya wow gitu. Boleh sedikit di-highlight Mbak, diceritain apa sih prosesnya gimana, terus apa yang membuat Mbak Nurin itu semangat buat ngikutin kompetisi itu? Benar-benar. Jadi latar belakang pertama kali aku bisa nyemplung di itu ya, itu sebenarnya aku ada di beberapa komunitas wirausaha ya tentunya. Nah di situ kita itu banyak sharing tentang event, kemudian sharing tentang acara-acara, salah satunya di rumah BUMN, kemudian rumah BUMN Jakarta, dan kemudian ada lagi yang memang dia banyak ya Jabodetabek. Nah, kemudian ada share lah, itu kesempatan emas, memang itu tuh sebenarnya tertutup awalnya. Kalau emang kuotanya belum kepenuhi baru keluar. Gitu. Nah, dari situ oke lah aku coba daftar dan ternyata alhamdulillah lolos. Dan di situ itu benar-benar ilmunya itu terapan banget, bukan yang cuman ini doang ya. Kepake gitu ya. Benar, bukan teoritis aja tapi emang udah ilmu terapan banget dan itu emang berjalan selama 6 bulan. 6 bulan juga ya. Dan itu kita banyak offline sama online sih, sama lah hibrid ya gitu. Kalau offline-nya kita ada di Jakarta, kalau online-nya kita ada seminggu tuh 2 kali sama 6 bulan. Udah habis itu alhamdulillah kita masuk ke 350 top se-nasional ya. Dan kita dapat dukungan usaha, kemudian dukungan dana untuk alat produksi kayak gitu. Jadi kita juga ada kayak sesi mentoring khusus per grup kelompok gitu ya. Jadi per 10 orang itu ada mentoring khusus sama 1 mentor fasilitator. Gitu. Beruntung banget ya. Sebenarnya bukan beruntung ya, memang itu hasil dari apa sih, kerja keras dan ketekunan ya. Tapi tetap aja juga keberuntungan itu adalah salah satu faktor utamanya. Iya, betul. Tapi memang apa namanya, keberuntungan tidak datang begitu saja ya. Iya benar. Tetap ada usaha, ada langkah-langkah untuk mendekat ke arah situ gitu. Selamat, aku kasih selamat, semoga untuk nextnya tahapan-tahapan selanjutnya Mbak Nurin lancar. Dan iya benar, karena ini masih ada yang proses lanjutannya. Ini masih dan ada. masih ada sekitar 2 bulan lagi nih. 2 bulan sampai menuju ke istilahnya finalis gitu ya, finalis per region, dan itu emang masih proses, semoga aja lancar karena emang banyak banget tugasnya Mbak. Oh gitu. Tugasnya itu nggak cuman emang urusan produksi, tapi karena marketingnya ya itu banyak banget sih. Jadinya kita harus bikin kayak konten, kemudian laporan keuangan dan ngerapiin di laba rugi dan sebagainya, itu tuh harus disetor gitu. Dan itu ada target bulanan gitu. Jadi emang kayak kuliah lah kayak di IP ya. Iya. Aku tapi kuliah tapi benar-benar kayak memang sudah langsung ada hasilnya ya. Iya benar, dan itu bisa langsung digunakan sendiri gitu sebenarnya. Itu tapi ini Mbak Nurin kerjain sendiri sebanyak itu. Iya. Wah. Yang pastinya didukung sama suami dong. Iya, pasti partner ya, support sistemnya berarti mantap banget. Tapi hebat loh bisa ngerjain itu semua sendirian. Yang tadi aku bilang jadi ibu rumah tangga, membersamai anak-anak, ini masih ngerjain laporan laba rugi, bikin konten, masaknya ya, bakingnya, terus mungkin develop resep baru juga, ya kan, R&D-nya. Wah, itu
mungkin kalau di daerah sini 1 hari itu 30 jam gitu ya. Ada tambahannya. Beda sama di rumah saya. Di rumah saya cuma 24 jam. Kalau orang bilang itu bilangnya shift of experiting. Oh Everything. ya. Karena semuanya CEO. di sini. Iya benar. Benar. Nanti kedepannya Mbak Nurin pengen nggak sih kayak bikin ada yang bantuin gitu Mbak? Iya pasti Mbak. Sebenarnya kita ada proses ya pengen ke situ. Cuman tuh kayak di daerah sini, karena ini di pinggiran itu belum ada yang cocok dengan sistem harian. Oh. Karena kita kan kalau ngegaji bulanan itu selain belum bisa masih ya. berat ya. Kan beratnya di bulanan. Akhirnya kita per kedatangan terus atau kayak per project gitu ya kita bikin kalau ada ini produksi sekian ratus gitu dan ininya fee-nya sekian gitu. Tapi belum ada yang cocok nih area kita. Oke, memang cari SDM itu gampang-gampang Bener. gampang-gampang mudah. Iya, bener. Gampang-gampang susah apa gampang-gampang mudah. Oke. Nah, Mbak, kan dengan sebanyak itu kegiatan. Terus aku tadi ngelihatnya Mbak Nurin juga ceritainnya tuh berbinar-binar gitu. Artinya Mbak Nurin kan menikmati ini ya. Bahagia. Oh, bahagia. Nah, Mbak, awalnya memang karena suka ya dari donat, suka bikin donat, terus akhirnya dapat ilmu tentang nutrisi, terus mengaplikasikan ilmu nutrisi itu ke apa yang diproduksi. Apakah itu salah satu sumber kebahagiaan atau ada hal lain, Mbak? Bener sih, di IP juga itu sebenarnya aku IP juga. belajar ya, belajar banget di awal 2017 dulu tentang matrikulasi itu pengenalan dalam diri kan, mengenal lebih dalam ke dalam diri sendiri, kemudian di keluarga, kemudian di lingkungan sekitar. Jadi di situ tuh aku ngambil poin kalau emang apa yang aku lakukan, kemudian aktivitas yang aku lakukan itu tuh supaya bisa bahagia ya berarti yang benar-benar aku banget gitu. Kalaupun memang nggak bisa sesuai dengan lingkungan atau keluarga, bagaimana kita bisa menyesuaikan atau kita bisa mencari jalan tengahnya kayak gitu. Dan dari situ akhirnya aku berani melakukan beberapa aktivitas yang memang kita ambil jalan tengahnya. Contoh nih kayak aku kan memang harus tanggung jawabnya sama anak-anak. Sedangkan kalau usaha yang emang aku banget gitu baking terus aja tapi anak-anak nggak kurus, suami juga kadang sempat ada juga masalah di situ. Akhirnya kita cari jalan tengah gitu. Bagaimana kita nentuin jam-jam produksi, jam-jam main gitu. Jadi tuh kayak ada keteraturan yang memang kita buat. Terus itu dari situ meskipun ya pasti ada ngoyo ya gitu. Tapi itu aku lakuin dengan senang hati karena emang ya, suami udah mendukung, kemudian emang itu adalah aktivitas yang emang pilihan aku banget gitu ya, passion aku banget gitu. Jadinya emang kalau kita kenal diri sendiri, kita paham kita maunya apa, lingkungan sekitar bisanya bagaimana, tantangannya apa, kemudian kendalanya apa kita bisa kenali dengan baik, itu benar bisa menunjang aktivitas-aktivitas kita dengan bahagia. Kalau bagi aku ya. Sip. Jadi benar-benar bahagia itu mulai dari diri kita sendiri ya, mulai dari mengenal diri kita sendiri dan juga terus diupayakan ya. Nah, terus mungkin tadi sempat diobrolin Mbak Nurin juga ngajar. Nah, ngajar apa? Baking juga atau ngajar apa gitu, Mbak? Jadi ngajar ini dari 2012 aku ngajar bahasa Jerman. Karena emang kan basic aku sastra Jerman. Gitu. Sastra Jerman ke baking lah ya. Agak gak nyambung tapi itulah. Tapi balik lagi ke pengenalan diri sendiri. Emang dari dulu aku sukanya tentang kebahasaan gitu. Sama psikologi sih sebenarnya. Aku gak dapat psikologinya, akhirnya aku masuk ke bahasanya. Tapi dapat suami psikologi. Ya ampun, memang Allah tuh ya kasih ya mengatur terbaik ya. Mengatur terbaik. Apa yang kita inginkan tuh dapat dengan cara yang ya beda. Allah yang baik gitu ya. Menurut Allah yang terbaik. Gitu. Oke. Nah, lulusan sastra Jerman dari Universitas Negeri Surabaya. Wih, UNESA. Iya benar. Mantap. Ya aku dari Surabaya nih, terus dibawa kamu suami ke sini. Oh, langsung ke sini? Iya, habis nikah. Langsung kita ke sini. 2016. Tapi sempat mengaplikasikan, maksudnya kerja di bidang yang selaras dengan lulusannya. Iya benar, alhamdulillah emang aku sih ngerasa aku tuh cukup beruntung ya karena aku bisa menyalurkan banyak passionnya aku karena yang pertama pilihan bahasa Jerman, meskipun psikologinya dapet, kemudian begitu
zaman aku masuk, habis itu aku ngajar 2012 itu ngajar privat ya. Ngajar privat sampai aku lulus sampai sekarang, dan di tengah-tengah itu sempat juga kerja di kayak perusahaan besi gitu ya, perusahaan ekspor impor besi di Surabaya, dan itu aku jadi eksternal bagian external relation ya, jadi aku yang berhubungan. Kebetulan memang dia itu pangsanya di Eropa, jadi banyaknya di Switzerland sama Jerman. Kayak keguna banget kalau aku basicnya sih Jerman. Nah sekarang setelah sibuk di rumah nih, mengalihkan aktivitas di rumah tapi tetap ngajar bahasa Jerman, ngajar private online gitu, atau ada murid datang? Kalau dulu emang dari kuliah itu nyambi untuk private gitu. Habis itu kalau udah selesai kuliah, aku sempat kerja di perusahaan, aku sharing sama temen. Jadi kita kerja bareng, biayanya juga kita tanggung bareng, keuntungannya juga kita tanggung bareng. Nah itu kita datengin lah ke murid-murid private gitu, kebanyakan anak-anak ITS. Anak-anak ITS itu banyak banget, waktu itu kita pangsanya sama di area Ciputra gitu. Terus habis itu udah offline-nya banyak, aku pergi kan ke sini di bawah, akhirnya di sana jalan, aku di sini online. Sempet sebelum punya anak itu kita ada offline di rumah ya, aku emang mintanya datang ke rumah anak-anaknya, dan itu nggak kepegang lama sih karena daerah aku waktu itu jauh ya, waktu itu di dekat Walkop sih, tapi anak-anaknya itu daerah Bintaro dan sebagainya, jauh gitu, jadi nggak bertahan lama. Terus aku juga punya anak, so kita kesini, ini makin jauh lagi di sini nih dari mana-mana, akhirnya aku fokus ke online. Tapi kan kalau udah banyak kesibukan kayak gini ya, cuman aku megangnya cuma satu, yang lainnya sih tetap dipegang sama aku. Mantap ya, semua ilmu, passion semuanya bisa disalurkan. Alhamdulillah. Tidak banyak yang bisa seberuntung Mbak Nurin ya. Ada orang yang punya hobi tapi tidak didukung ya, supportnya kurang. Kadang juga ada yang udah banyak support nih, misalnya boleh ngapain aja, tapi mau ngapain kitanya bingung. Jadi memang harus semuanya tuh harus selaras. Nah Mbak, ini kan kita ceritanya podcast dalam rangka miladnya IP Tangsel nih yang ke-10. Boleh dong Mbak kalau misalnya ngucapin apa ya, anniversary ya kali ya, happy anniversary, atau kalau bahasa Inggrisnya happy anniversary atau selamat ulang tahun mungkin ya untuk IP Tangsel, tapi dalam bahasa Jerman nih. Herzlichen Glückwunsch, Ibu Professional Tangsel, alles Gute zum 10. Jahrestag. Ich wünsche euch viel Erfolg und Zusammenhalt. Ya, keren banget. Ini jarang-jarang loh kita dapat ucapan dalam bahasa asing selain bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris kan memang bahasa internasional, sudah common. Nah ini bahasa Jerman. Kalau gitu, terima kasih banyak Mbak Nurin, sekali lagi ucapannya juga terima kasih banyak. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton podcast kita kali ini, dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.